Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Rizwandi di channel yang sama, Rizwandi Official. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu beasiswa, yaitu beasiswa di Jarum 2020. Nah, kali ini saya sedang berada bersama Kak Lisa, salah satu beasiswa di Jarum Universitas Tadulako. Langsung saja kita perkenalan lebih lanjut bersama kakak yang ada di samping kiri saya. Silahkan, Kak. Hai sahabat Besuan, perkenalkan nama saya Lisa dari Besuan Jarum angkatan 35. Nah, Kak, pasti ini banyak yang bertanya, teman-teman semua pasti bertanya, teman-teman viewers maupun para pencari beasiswa yang ada di luar sana. Nah, apa sih Kak itu beasiswa di Jarum dan bagaimana sih itu beasiswa Jarum? Untuk lebih lanjutnya langsung saja kita menjelaskan bersama Kak Lisa apa itu beasiswa Jarum, Kak. Ya, baiklah teman-teman Besuan, Jarum Beasiswa Plus adalah salah satu dedikasi Jarum Foundation yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi di seluruh Indonesia. Ya, dan untuk pendaftarannya terbuka mulai dari 16 Maret sampai 16 Mei. Wow, itulah tadi pendaftarannya mulai tanggal 16 Maret sampai 16 Mei. Wah, cukup lumayan lama ya, Kak. Nah, bagaimana sih Kak jika ingin mendaftar beasiswa di Jarum ini? Apa saja sih persyaratan yang harus dipenuhi calon pendaftar untuk mendaftar beasiswa Jarum 2020 ini, Kak? Jadi untuk teman-teman yang mau mendaftar Jarum Beasiswa Plus ada beberapa persyaratan. Yang pertama itu mahasiswa S1 atau D4 yang sedang menempuh semester 4 ya. Terus yang kedua itu IPK minimum 3,2. Ya, jadi angkatan ini naik ya. Kemarin angkatan saya itu 3,0. Sekarang 3,2. Ya, dan juga selanjutnya itu aktif berorganisasi baik internal maupun eksternal kampus. Ya, terus selanjutnya itu tidak sedang menerima beasiswa dari pihak lain, dari pihak manapun itu. Oke. Dan yang terakhir itu kampusnya itu harus bermitra dengan program Jarum Beasiswa Plus ini. Jadi contohnya kita di Palu, di Sulawesi Tengah ini itu terkhususnya kita itu di Universitas Tadulako. Jadi kampus yang bermitra di Palu itu cuman Universitas Tadulako. Gitu. Oh, jadi begini Kak, tidak semua kampus itu bermitra dengan beasiswa di Jarum Foundation ini. Hanya beberapa kampus saja. Salah satunya kalau di Sulawesi Tengah itu cuma Universitas Tadulako saja yang bermitra. Nah, tadi ada jelaskan mengenai harus aktif organisasi baik internal maupun eksternal kampus. Nah, apakah dalam persyaratan ini juga dibutuhkan surat keterangan organisasi begitu Kak dari lembaga sebagai alat bukti untuk kita ini benar-benar aktif organisasi atau bagaimana, Kak? Ya, tentunya sangat diperlukan karena itu sebagai bukti bahwa kita anak-anak yang aktif berorganisasi seperti itu. Nah, Kak, pastikan di dalam beasiswa ini ada beberapa tahap yang harus dilewati oleh peserta sehingga bisa dinyatakan sebagai beasiswa di Jarum itu. Nah, dalam beasiswa di Jarum itu sendiri Kak, ada beberapa tahap sih Kak yang harus dilewati oleh pendaftar atau si calon penerima beasiswa tersebut, Kak? Bagi teman-teman yang mau mendaftar sebagai beasiswa Jarum angkatan 36 yang pertama itu pendaftaran online yang seperti saya sebutkan tadi itu mulai dari tanggal 16 Maret sampai 16 Mei tahun 2020. Terus selanjutnya itu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi. Mulai dari tanggal 17 Mei sampai 14 Juni. Terus selanjutnya itu pengumuman seleksi administrasi. Terus pada saat selesai pengumuman seleksi administrasi itu kita akan dikirimkan email. Dalam email itu terisi undangan tes tertulis. Ya, next lagi itu ada yang seperti yang baru-baru saya sebutkan tadi, itu ada undangan tes tertulis. Di undangan tes tertulis itu ada psikotes dan yang lolos psikotes serta tes tertulis tadi lanjut ke tahap wawancara gitu. Terus selanjutnya itu ada pengumuman akhir. Tapi itu lama ya karena pengumuman itu nanti 14 September. Ya sih lumayan lama karena betul-betul menunggunya. Iya, diseleksi karena kan bukan cuma di Palu kan yang seleksi, ada semua teman-teman di seluruh Indonesia.
Jadi setelah dinyatakan lulus berkas, ada nanti verifikasi melalui email undangan untuk mengikuti tes tertulis itu. Nah, setelah kita nyatakan lulus tes tertulis, kita diikuti tes wawancara, ada psikotes begitu, Kak. Nah, apakah pada saat tes tertulis ini langsung diumumkan siapa yang lulus ke tahap wawancara, atau ada beberapa jeda atau ada beberapa hari untuk diumumkan selanjut ke tes wawancara itu, Kak? Untuk lanjut ke tahap wawancara itu kita menunggu beberapa saat. Maksudnya kita disuruh menunggu sekitaran 30 menit. Langsung kita diumumkan ke tahap wawancara. Seperti itu. Di hari itu juga diumumkan ya, Kak? Di hari itu juga diumumkan yang lolos ke tahap selanjutnya. Oke. Nah, jadi kira-kira waktu sharing pengalamannya Kak Lisa, di mana sih, Kak, tempat tes tertulis itu, tes wawancaranya itu, Kak, di setiap kabupaten atau di setiap provinsi masing-masing? Untuk itu di setiap kota masing-masing. Di setiap kota masing-masing. Contohnya kita kemarin itu kita tes di Universitas Sadolako. Oke. Nah, yang kita paling tunggu-tunggu ini, Kak, nah sharing pengalaman saja sih. Sekarang setelah kita tadi membahas tentang informasi umumnya itu, Kak, bagaimana sih apa itu beasiswa The Jarum, bagaimana mendaftar beasiswa Jarum, apa syarat-syarat yang harus dipenuhi itu pendaftar. Nah, kali ini kita akan beralih pengalamannya Kak Lisa ini pada saat mengikuti tes wawancara. Nah, apa sih, Kak, yang harus dipersiapkan oleh calon peserta sehingga dinyatakan lulus pada tes administrasi atau berkas itu untuk melaju ke tes wawancara itu, Kak? Apa sih yang harus dipersiapkan, Kak, terutama bagi Kak Lisa lalu itu bagaimana pengalamannya? Sebenarnya sih pengalaman untuk sampai di situ, untuk sampai di tahap ini juga sampai di tahap wawancara terutama itu sebenarnya sih saya untuk terutama saya pribadi itu tidak ada sama sekali tips dan trik. Itu maksudnya kayak kita sepertinya harus yakin dengan diri kita sendiri. Teruntuk saya pribadi sih untuk kayak psikotes, saya sama sekali tidak belajar. Tidak. Ini, Kak. Iya, tapi bagi teman-teman yang masih awam dengan apa sih itu psikotes, searching di Google bisa, ya, seperti itu. Nah, Kak, pasti juga sih banyak yang bertanya-tanya nih, beasiswa The Jarum ini setiap tahunnya itu berapa sih yang nominal yang akan terima, kalau bisa dibagi kepada teman-teman supaya teman-teman juga sangat semangat mendaftar beasiswa ini kalau di tahun nominalnya. Pasti begitu semua orang, Kak, pasti kalau di tahun nominal pasti sangat semangat. Betul sekali. Ya, untuk adik-adik yang mau mendaftar ya, sebenarnya sih kabar yang down bagi kalian tadi itu kan minimum kan IPK-nya 3,2, tapi bukan cuma itu ya. Tentu ada keuntungan dari situ ya. Untuk angkatan 36 ini kan ke angkatan 35 kemarin 750 per bulan. Sekarang angkatan 36 itu 1 juta. Tentunya naik dong. Tentunya ada yang bikin down, ada yang juga yang bikin ya ada feedback. Tentu ada feedback seperti itu. Ya, seperti dibilang Kak Lisa tadi, IPK tahun ini meningkat 3,20 begituan. Nah, sekarang tapi tidak juga karena uang yang diterima juga naik lagi ya, Kak, 1 juta. Nah, setelah kita dinyatakan lulus di beasiswa di Jarum ini, Kak, apa sih kontribusi kita kepada lembaga atau paguyuban itu sendiri, Kak? Bagaimana kontribusi kita? Misalnya kegiatan yang dilakukan di dalam di The Jarum Foundation itu sendiri, apa sih kontribusinya kita? Kita kan ke Bandung lalu atau bagaimana, Kak? Iya, pelatihannya itu sih, Kak, bagaimana? Dan ini juga informasi juga bagi adik-adik yang mau mendaftar. Sebenarnya itu sih keuntungannya, kenapa ini dikatakan Jarum Beasiswa plus. Tentu ada plusnya. Karena di situ sebenarnya sih ini seperti beasiswa pada umumnya ya. Tentu kita terima uang, tentu juga harus juga. Tapi ini yang plusnya dari Jarum Beasiswa Plus ini, karena plus yang pertama kita ada pelatihan 3 kali ya. Yang pertama itu di Cikole kemarin itu karakter building. Pembangunan karakter begitu, Pak. Iya, pembangunan karakter. Bagaimana kita dibangun menjadi calon pemimpin yang baik. Nah, itu kan kita kan punya di situ pelatihan pertama, kita kan pertama kali ketemu dengan teman-teman baru. Bagaimana kita beradaptasi begitu. Bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan baru, ya kan? Terus pelatihan kedua itu ada leadership development. Bagaimana kita dibangun menjadi calon pemimpin yang visioner seperti itu. Terus juga di komunikatif dan lain-lain. Pokoknya kita dibangun menjadi pemimpin yang lebih baik untuk Indonesia ke depannya.
Terus yang ketiga nanti itu nation building. Itu belum diadakan sekarang. Belum, nanti untuk kegiatan saya tersendiri itu dari Beson Jarum 35 itu di bulan September. Iya, di bulan September. Terus untuk bukan cuma sekedar pelatihan saja yang dikasihkan, bukan sekedar plus-plus itu saja. Ya, untuk mempraktekkan semua pelatihan 3 tadi ini, kita juga diberikan kesempatan untuk mengeluarkan apa yang kita latih selama ini, bagaimana kita mempraktekkan di lapangan. Ya betul sekali. Itu ada contohnya writing competition, terus ada dan ada juga ada international exposure gitu, dan ada juga community empowerment. Community empowerment itu kita langsung turun ke masyarakat gitu. Bagaimana kita membuat sebuah program kerja untuk mempermudah masyarakat itu. Wow, ternyata beasiswa di Jarum Plus ini memang banyak plus-plusnya ya Kak. Selain secara finansial sudah tercukupi, dan secara soft skill kita sangat terbekali menjadi pemimpin yang baik, bagaimana memanajemen waktu dengan baik, ya pasti terbekali dengan beasiswa di Jarum ini dengan adanya pelatihan-pelatihan sendiri Kak. Nah, pasti juga sih banyak yang bertanya-tanya nih Kak, latar belakangnya Kak Lisa ini apa sih Kak, sebagai mahasiswa biasa atau di samping itu ada kerjaan luarnya Kak? Kan pasti beasiswa ini peruntukan untuk mahasiswa yang berprestasi, pastilah ada latar belakangnya yang dinilai sehingga mendapatkan beasiswa ini Kak. Aduh, pertanyaannya. Jadi untuk sendiri itu, untuk saya pribadi, kesibukan saya itu kuliah organisasi, dan juga saya mempunyai kerja sampingan juga, dan itu tidak bisa saya sebutkan. Kenapa Kak tidak bisa disebutkan? Sebutkan saja supaya teman-teman semua terinspirasi dengan Kakak juga. Saya bekerja di salah satu stasiun TV sebagai pekerja freelance ya. Dan pekerjaan saya di sana itu alhamdulillah presenter. Wow, pantas Kak Lisa ini sangat bisa apply beasiswa ini karena prestasinya cukup luar biasa. Di samping sekali mahasiswa yang aktif organisasi, juga sebagai bekerja di salah satu pertelevisian yang ada di Kota Palu ini sebagai presenter. Nah, saya mau tanya nih, perasaan Kak Lisa pas ikut tes beasiswa ini, kan pasti banyak yang ikut ya Kak, ribuan, tidak pernah terbayangkan hanya berapa orang saja yang lulus Kak. Apa memang pernah membayangkan dengan optimis pasti saya bisa lulus, atau hari-hari sebelumnya itu tidak optimis Kak, karena pasti banyak sekali saingan? Oke, tentunya persaingan itu mulai dari kita dari seleksi administrasi. Terus kita lolos dari seleksi administrasi itu sebuah kebanggaan. Betul sekali, dan sampai saat ini saya masih belum, saya ternyata bisa sampai di titik ini. Sebenarnya sih pertama, saya sih sebenarnya kayak lihat-lihat teman-teman yang ikut join juga, dia lebih pintar dari saya, atau dia lebih hebat dari saya, atau dia sudah terkenal sebagai orang hebat. Tapi itu tidak, karena kita memang harus tanamkan jiwa optimis ya. Kita bisa, dan itu karena jiwa optimis jiwa optimis saya bisa sampai di sini. Saya bisa sampai jadi penerima beasiswa berprestasi Jarum Beasiswa Plus, dan itu menjadi sangat kebanggaan bagi saya karena kita teman-teman di Universitas Tadulako betul-betul sangat berkompetisi, dan melalui kompetisi itu dengan semangat juang saya bisa sampai di sini menjadi penerima beasiswa berprestasi ini. Angkatannya Kak Lisa tahun kemarin itu Kak, berapa orang sih yang diterima Kak untuk angkatannya Kak Lisa? Katanya angkatannya Kak Lisa ini adalah pemecah rekor. Bisa dijelaskan Kak? Iya, betul sekali. Untuk angkatan saya ini di Kota Palu sendiri itu menjadi pemecah rekor ya, karena untuk angkatan 35, angkatan saya itu diterima 4 orang. 4 orang. Sebelum tahun-tahun sebelumnya itu 2 orang, 1 orang, atau bahkan tidak ada. Seperti itu. Tidak ada Kak? Bisa. Jadi ingat teman-teman, itu tergantung dengan kompetisi kita atau kemampuan kita masing-masing. Karena setiap kota itu biasa tidak ada yang best one-nya langsung. Karena ini kota nasional ya Kak? Karena kan ini kan beasiswa berprestasi. Jadi
siapapun yang mampu untuk ke sana, itulah yang akan diterima. Bukan dari dibilang kota ini berapa, kota untuk kota ini berapa, tidak. Siapa yang mampu untuk ke sana, itulah yang diterima. Jadi informasi yang saya dapat dari Kalisa penjelasannya tadi, jadi beasiswa ini tidak menentukan kota berapa orang yang lulus pada universitas atau kota tersebut, tetapi siapa yang mampu dan berprestasi yang bisa lulus walaupun 100, tapi kalau dia berkompeten pasti dia akan bisa masuk sebagai beasiswa di Jarum ini. Nah, selama beberapa bulan sebagai penerima beasiswa Kak, sampai saat ini apa sih yang sudah Kak Lisa dapatkan atau merasa sudah sebelumnya belum bisa begini, setelah masuk di beasiswa ini banyak hal-hal yang sudah dilakukan Kak, apa saja sih Kak, ceritakan. Ya, untuk itulah nilai plus juga bagi saya tersendiri ya, karena ikut Jarum Beasiswa Plus ini kita mendapatkan teman baru ya, karena kan kita dipertemukan dari Sabang sampai Merauke, dari pokoknya teman-teman seluruh Indonesia. Terus yang kedua, pengalaman baru, apa yang belum saya pernah dapatkan sebelumnya di organisasi seperti itu, kayak pengalaman pelatihan apapun itu saya dapatkan di Jarum Beasiswa Plus ini. Itu plus juga bagi saya. Terus yang ketiga itu ilmunya sangat top. Betul-betul teman-teman penerima Jarum Beasiswa Plus akan merasakan bagaimana ilmu itu didapatkan. Betul-betul ilmu yang kita dapatkan itu tidak semerta-merta sekedar ilmu, tapi kita juga disuruh untuk mengimplementasikan kepada masyarakat. Itu kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu ilmu yang saya dapat di Jarum Beasiswa Plus ini. Itu kebanggaan bagi diri saya pribadi, karena ilmu yang saya tidak dapat di organisasi, walaupun sebenarnya itu ada pelatihan-pelatihan kepemimpinan kan sebelumnya yang pernah kita ikuti sebelum tapi saya dapatkan itu lebih di Jarum Beasiswa Plus ini. Wow. Jadi selain kita mendapatkan biaya hidup, kita juga mendapatkan banyak relasi, teman dari Sabang sampai Merauke, dan ilmu-ilmunya juga sangat bermanfaat untuk diterapkan di kehidupan nyata atau kehidupan sehari-hari. Nah, Kak, yang terakhir nih yang saya mau tanyakan kepada Kak Lisa, apa sih Kak, siapa tahu ada pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman atau calon beasiswan atau calon pendaftar beasiswa di Jarum tahun 2020 ini, B36 ya Kak nanti? Iya, 36. Nah, apa sih Kak supaya mereka termotivasi untuk mendaftar juga dan bisa menjadi beasiswan seperti Kak Lisa? Untuk adik-adik yang mau mendaftar Jarum Beasiswa Plus, pertama yang kalian harus tanamkan itu jiwa optimis. Kalian jangan pesimis. Memang dalam pikiran kita, lebih banyak orang yang lebih pintar dari kita, lebih banyak orang yang hebat dari kita. Tapi kalian harus yakin sama kemampuan diri kalian sendiri. Karena kalau kita mampu untuk untuk diri kita sendiri, kalau kita mampu percaya kepada diri kita sendiri, orang pun akan percaya kepada kita, begitu. Jadi sebelum orang memberikan kita jiwa optimis untuk menerima kita bahwa ini benar-benar harus diterima, kalian juga sebelum itu harus menanamkan jiwa optimis kalian di diri kalian dulu. Nah, terus kalau teman-teman mau mendaftar ini juga ada juga sekedar info. Bukan sekedar info sih, info besar ya. Ini kan kita kan dalam keadaan ini keadaan corona kan, COVID-19. Bagi teman-teman yang kesusahan untuk ke kampus, ada dua informasi untuk teman-teman ya. Yang pertama itu transkrip nilai itu tidak perlu ditandatangani dari pihak rektorat atau fakultas. Iya, itu salah satu kemudahan. Terus yang kedua itu surat pernyataan tidak sedang menerima dari beasiswa lain itu bisa di-download. Jadi bagi teman-teman yang sudah mengisi formulir online ya, kalau sudah mengisi lengkap itu akan dikirimkan email. Ya, isi email itu surat pernyataan yang tidak sedang menerima beasiswa. Sudah ada yang formatnya di situ kan, tinggal sudah ada, sisa di-download, isi, di-print terus beri materai dan ditantangani seperti itu.
Nah, itulah tadi pesan dari Kak Lisa selaku Besuan De Jarum angkatan 35. Nah, pesan yang saya dapat dari Kak Lisa itu tetap optimis dan yakin pada diri Anda sendiri. Walaupun banyak saingan, beribu-ribu saingan di luar sana, tetapi kalau Anda salah satunya yang telah ditentukan oleh Allah, maka Andalah yang akan terpilih sebagai Besuan angkatan 36 tahun 2020. Nah, teman-teman, mungkin saja ini sempat kita bahas mengenai beasiswa De Jarum plus 2020 angkatan 36 nanti. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Saya Rizwandi bersama Kalisa pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.